Wang Lin duduk dalam posisi lotus di kompas bintang dan dengan cepat bepergian ke planet Tianyun. Selama waktu ini, Wang Lin tidak menganggur. Dia menghabiskan waktu menggunakan batu kayu yang kosong dan tinta salju untuk memperbaiki kompas bintang sekali lagi dengan teknik rahasia dewa kuno. Prosesnya tidak cepat, itu berlangsung selama seluruh perjalanan. Kompas bintang sekarang ditutupi oleh lampu hijau. Di dalam lampu hijau, orang bisa melihat cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan melilit kompas bintang. Ini adalah zat misterius yang disempurnakan dari batu kayu kosong. Proses ini berlangsung 3 bulan. Waktu 3 bulan hanya cukup untuk fusi antara batu kayu yang kosong dan kompas bintang untuk mencapai penyelesaian kecil. Dewa kuno tidak peduli tentang waktu. Jadi ketika mereka mempersempit harta, prosesnya biasanya berlangsung setidaknya 100 tahun. Dewa kuno bintang 9 akan membutuhkan 1000 tahun untuk memurnikan harta. 1000 tahun ini akan berlalu secepat jentikan satu jari. Wang Lin menghitung dan menemukan bahwa pada tingkat ini, itu tidak akan dilakukan bahkan pada saat ia tiba di planet Tianyun. Setelah merenungkan sedikit, ia memutuskan untuk melepaskan integrasi lebih jauh dan menggunakan tinta salju untuk memulai proses pemurnian akhir pada tahap penyelesaian kecil ini. Beberapa bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, sinar cahaya perak terbang melintasi kehampaan. Sinar cahaya perak tampak seperti naga, bergerak di luar angkasa tanpa halangan. Ada seseorang yang berdiri di atas sinar cahaya perak ini. Orang ini memiliki kepala rambut panjang yang mengalir di belakangnya. Sepasang mata bangga, fitur wajahnya tajam, dan pakaiannya mengepakkan keras seolah-olah ada angin kencang bertiup padanya. Orang ini kulitnya gelap dan memberi orang semangat. Itu dipenuhi dengan vitalitas yang dalam. Dia adalah Wang Lin. Perjalanan menuju planet telah berlangsung untuk Tianyun lebih dari setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Wang Lin banyak berubah. Kulitnya tidak lagi seputih itu kembali di planet Suzaku tetapi sedikit lebih gelap. Ini karena kekuatan misterius di antara bintang-bintang. Adapun naga perak, itu adalah kompas bintang setelah disempurnakan. Dengan ingatan kuno Dewa Tusi, ia menggunakan teknik khusus bersama dengan batu kayu void untuk mengubah strukturnya dan melengkapi fusi dengan tinta salju. Semua ini menyebabkan perubahan misterius. Adapun bentuk naga perak, itu adalah makhluk kuno yang disebut Kyuhe dari ingatan Dewa kuno. Kecepatan makhluk ini sangat cepat. Jadi kompas menggunakan bentuknya untuk mendapatkan kecepatannya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan makhluk nyata, kompas mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Menurut ingatan kuno Dewa Tusi, kompas bintang nyata akan membutuhkan darah Kyuhe sebagai aktivator untuk menarik keluar potensi penuh kompas bintang. Pada saat ini, naga perak di bawah Wang Lin tidak lebih lambat dari seorang kultivator ascendan. Cahaya perak bersinar di ruang angkasa saat itu menghilang ke kejauhan. Waktu berlalu, dan setengah tahun berlalu. Wang Lin telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sendiri selama lebih dari setahun. Selama tahun ini, Wang Lin melihat banyak hal. Pada awalnya, dia memperhatikan segala sesuatu. Tapi sekarang dia hanya melirik hal-hal ketika dia melewati mereka. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke planet Tianyun. Wang Lin menghitung jarak berdasarkan peta di kepalanya. Saat ini dia sudah setengah jalan. Di tengah jalan, Wang Lin melihat planet yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa planet memiliki kultivator, beberapa ditinggalkan, dan beberapa dipenuhi dengan aura yang kuat dan kejam. Selain itu, Wang Lin melihat perampokan biasa. Ada sekelompok orang yang ditolak oleh semua kultivator. Mereka disebut kultivator Fringe. Kultivator ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka di luar angkasa, dan tidak satu pun dari mereka yang lemah. Mereka akan mencuri dari kultivator yang mereka temui. Sepanjang jalan, Wang Lin bertemu beberapa, tetapi orang-orang ini sangat berpengalaman dalam mendeteksi tingkat kultivasi. Jadi tidak ada dari mereka yang berani datang dan menghentikan Wang Lin. Tapi ada satu kultivator Fringe tidak terampil yang juga pada tahap awal transformasi jiwa yang menyerang Wang Lin. Dia melarikan diri jauh setelah terluka parah oleh Wang Lin. Yang lemah tidak bisa bertahan di ruang angkasa. Jadi Wang Lin tidak lagi menyembunyikan auranya. Dia melepaskan semua kekuatan penuhnya, terutama niat membunuh dari tubuh aslinya. Niat membunuh ini membentuk aura besar dan bergerak seperti embusan angin dingin, menyebabkan hati orang bergetar. Sebagai hasilnya, ketika Fringe Cultivators melihat Wang Lin, mereka akan bergerak jauh dan tidak dengan mudah mengacaukannya. Sama seperti itu, Wang Lin terus terbang. Dia seperti binatang primordial yang turun dari surga. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, Wang Lin berdiri di atas naga perak. Di depannya ada sistem bintang yang dikelilingi oleh lampu hijau. Ada planet raksasa berwarna ungu gelap di sistem ini. Ada banyak cahaya yang datang dari planet ini, membuatnya terlihat seperti kristal raksasa. Itu sangat indah. Di sekitar planet besar ini ada 5 planet kecil yang mengorbit planet utama. Di luar itu ada beberapa planet kecil yang berserakan.
Mereka semua memancarkan gelombang fluktuasi energi spiritual. Sudah jelas bahwa ada batasan yang diterapkan pada mereka. Kegembiraan memenuhi hati Wang Lin ketika tatapannya terkunci ke planet ungu. Ini adalah lokasi yang ditinggalkan oleh Olsir, planet Tianyun. Pada saat ini, di mata Wang Lin, planet Tianyun terlalu besar. Sebagai perbandingan, planet Suzaku terlalu kecil. Dan pada saat ini, bahkan di sini dia bisa merasakan energi spiritual yang padat datang dari planet ini. Jika dia melangkah di planet ini, kepadatan energi spiritual akan tak terbayangkan. Planet Suzaku jauh dari mampu dibandingkan dengan planet Tianyun. Olsir mengatakan saat itu bahwa planet Suzaku adalah planet yang setengah terbuang. Melihat planet Tianyun sekarang, Wang Lin mempercayainya tanpa keraguan. Setelah melihat planet Tianyun, hati Wang Lin bergetar hebat seolah ada gelombang besar melonjak di dalam dirinya. Itu seperti pertama kali dia pergi ke kota sebelum mulai berkultivasi. Gairah mendalam muncul di hatinya saat dia diam-diam melihat planet Tianyun di kejauhan. Planet Tianyun, aku, Wang Lin, akan datang. Gumamnya pada dirinya sendiri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam tetapi tidak berjalan ke depan. Dia benar-benar mundur selangkah. Seluruh tubuhnya bersama naga perak tiba-tiba mundur. 3 hari kemudian, ia tiba di dekat sebuah planet kecil yang sepi. Tubuh Wang Lin bergetar dan tubuh aslinya keluar. Tubuh aslinya terbang begitu keluar. Itu menggali jauh ke dalam inti planet yang sepi dan mulai berkultivasi. Ada banyak kultivator kuat di planet Tianyun, dan beberapa mungkin menyadari bahwa tubuh aslinya adalah dewa kuno. Untuk jaga-jaga, Wang Lin meninggalkan tubuh aslinya di sini dan kemudian terbang menuju planet Tianyun. Planet Tianyun dikelilingi oleh lapisan gas hijau. Itu tidak padat, tetapi menutupi seluruh planet. Dari kejauhan, planet ini tampak seperti ditutupi oleh tirai hijau tipis. Di dalam kabut hijau juga ada bintik-bintik yang berkilau seperti bintang-bintang. Dari yang besar, ungu planet di tengahnya, jumlah energi spiritual yang melonjak ke dalam gas hijau, menyebabkannya berputar dan mengungkap pemandangan aneh. Wang Lin berhenti di luar gas hijau. Ketika dia melihat gas itu, dia merasakan bahaya. Gas hijau ini mengandung kekuatan destruktif. Jika aku secara sembarangan masuk, aku akan terus-menerus diserang olehnya. Aku bertanya-tanya berapa peringkat planet ini untuk memiliki formasi yang begitu kuat. Dan 5 planet yang lebih kecil di sekitarnya memiliki formasi sendiri. Belum lagi planet yang lebih kecil yang lebih jauh, lebih besar dari. Saat Wang Lin merenungkan, matanya tiba-tiba menyala. Lalu dia mundur 1000 kaki dan memandang gas hijau dengan ekspresi serius. Gas hijau bergerak seolah-olah ada sepasang tangan raksasa menggerakkannya. Gas terbelah oleh kekuatan ini. Pada saat yang sama, seorang pria muda mengenakan gaun hitam keluar. Penampilannya rata-rata dan matanya tenang ketika dia memandang Wang Lin dan bertanya, apakah kamu memiliki pesan diplomatik? Meskipun pidatonya tenang, matanya tenang, dan seluruh orangnya memancarkan perasaan yang sederhana. Kombinasi dari semua ini memberi orang rasa kesombongan bahkan lebih kuat daripada yang menunjukkannya secara langsung. Kesombongannya tidak lagi perlu diperlihatkan karena sudah terukir di tulangnya. Wang Lin menatap orang itu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya satu. Ekspresi pemuda itu tetap sama ketika dia dengan tenang bertanya, apakah kamu punya undangan? Wang Lin merenung sedikit dan kemudian menggelengkan kepalanya lagi. Pria muda itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, karena kamu tidak punya pesan diplomatik atau undangan, silakan pergi. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke dalam gas hijau. Saat dia masuk, gas hijau perlahan menutup. Mata Wang Lin menyala dan dia perlahan berkata, aku mencari senior Olsir. Pria muda itu berhenti, lalu dia berbalik dan menatap Wang Lin. Tatapannya menjadi aneh dan setelah beberapa saat dia bertanya, kamu datang dari planet Suzaku. Wang Lin terkejut. Dia memandang pria muda itu dan mengangguk. Pria muda itu menunjukkan senyum aneh. Lalu dia melambaikan tangannya dan gas hijau di sekitarnya mulai berputar keras. Itu membentuk tentakel mirip naga yang saling terkait dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Dia menyingkirkan kompas bintang dan maju selangkah. Tentakel seperti naga menyatu bersama ketika mereka mendekati Wang Lin untuk membentuk pedang terbang hijau. Wang Lin kemudian melangkah ke gagang pedang. Terima kasih banyak. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia menggenggam tangannya. Cahaya misterius di mata pemuda itu menjadi lebih kuat. Dia memandang Wang Lin dan kemudian ke gagang pedang sebelum membungkuk dan berkata, masuk ke dalam. Senior Olsir telah lama menunggu kamu. Petik 2. Setelah orang ini selesai berbicara, gas hijau itu terbelah, membentuk terowongan yang dalam menuju planet ini. Wang Lin tubuh tidak bergerak, tetapi pedang hijau di bawahnya bergerak dan menerbangkannya ke planet Tianyun. Saat dia terbang, Wang Lin mulai merenung. Orang ini tahu bahwa aku datang dari planet Suzaku dan mengatakan bahwa senior Olsir telah menunggu aku. Mungkinkah senior Olsir ini benar-benar memiliki mantra yang memungkinkan dia melihat menembus langit dan bumi dan menghitung bahwa aku akan datang? Jika itu masalahnya, mantra senior adalah surgawi. Saat Wang Lin merenung,
Pedang terbang di bawahnya dengan cepat terbang menuju planet Tianyun. Tak lama setelah itu, planet Tianyun menjadi lebih besar dan segera, pedang terbang itu menerbangkannya ke planet ini. Tekanan angin dari atmosfer bertiup ke arah wajahnya seperti pisau tajam, tetapi pedang di bawahnya memancarkan cahaya lembut yang membuat tekanan turun ke tingkat tertentu. Wang Lin dikelilingi oleh lampu hijau saat ia dibawa melalui atmosfer dalam sekejap dan memasuki planet Tianyun. Dari udara, Wang Lin melihat bahwa sebagian besar permukaan planet ditutupi oleh tanaman ungu. Daun-daun tanaman ini digerakkan oleh angin dan menciptakan gelombang suara gemerisik. Perasaan tidak dikenal muncul di hatinya. Dia menghela nafas dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Pedang yang diciptakan oleh gas hijau tidak berada di bawah kendali Wang Lin. Itu terbang sendiri untuk membawa Wang Lin ke sekte nasib surgawi. Titik masuk mereka tidak jauh dari sekte. Jadi setelah hanya 3 batang dupa waktu, sekte nasib surgawi muncul di hadapan Wang Lin. Mata Wang Lin menyala. Lalu dia melompat dari pedang hijau dan mendarat di tanah. Pedang hijau menghilang dalam sekejap mata. Sekte nasib surgawi berada di sisi timur planet Tianyun. Itu ditutupi oleh kabut. Kabut dan awan memenuhi daerah itu. Melihat dari kejauhan, seolah-olah sekte itu ditutupi oleh lapisan kabut, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah kuil besar mengambang di tengah, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Di bawah kuil terdapat batu-batu apung yang membentuk langkah-langkah yang mengarah ke pegunungan di bawah. Disinilah tempat sekte luar Heavenly Fate Sect berada. Pada saat ini, sinar cahaya pedang terbang bolak-balik melalui sekte nasib surgawi. Sekte itu sangat meriah. Wang Lin berdiri di luar gunung dan menatap kuil raksasa itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju. Dia kemudian berubah menjadi sinar cahaya putih dan bergegas ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum Wang Lin tiba di sebuah gunung besar. Saat dia hendak menyeberangi gunung, ekspresinya berubah dan dia berhenti dan melihat ke kejauhan. Masuk. Berhenti. Sebuah suara samar datang dari kejauhan. Suara ini sangat sederhana tanpa emosi. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Ekspresi Wang Lin menjadi hormat. Dia menggenggam tangannya dan berkata dengan keras, "Planet Lin Wang Suzaku dari planet Suzaku ada di sini untuk menyambut senior Allseer." Wang Lin, Allseer yang terhormat sudah tahu kedatanganmu. Namun, untuk memasuki sekte nasib surgawi, bahkan murid kehormatan harus melalui 3 cobaan. Apakah kamu berani menerimanya? Petik 2. Ekspresi Wang Lin sangat serius. Dia tidak segera menjawab tetapi bertanya, apa 3 cobaan itu? Percobaan pertama adalah uji coba manusia. Uji coba ini menguji hati dao kamu. Uji coba kedua adalah uji coba bumi. Uji coba ini menguji kultivasi kamu. Pengadilan ketiga adalah pengadilan surga. Uji coba ini menguji domain kamu. Hanya dengan melalui 3 cobaan ini kamu dapat memasuki sekte nasib surgawi. Apakah kamu berani? Suara itu masih polos tanpa kemarahan. Setelah suara selesai berbicara, puluhan ribu sinar cahaya berkumpul untuk membentuk cincin berbentuk oval di hadapan Wang Lin. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Mengapa aku tidak berani?" Dengan itu, dia berjalan ke cincin oval. Di sekte nasib surgawi di atas gunung tinggi adalah pohon bohi. Mahkota pohon ini sangat besar, itu seperti payung yang bisa menutupi langit. Siapapun yang melihatnya akan merasakan keinginan untuk menyembahnya. Saat ini, ada 3 orang di bawah pohon ini. Orang di depan adalah seorang lelaki tua. Dia memiliki ekspresi lembut dan rambut putihnya mengalir dalam angin. Namun, dia tidak memberikan perasaan menjadi tua dan malah memancarkan perasaan di luar dunia ini. Matanya bahkan lebih cerah daripada beberapa pria muda di masa jayanya. Secara khusus, kedua alisnya seperti 2 naga putih di wajahnya yang bergerak lembut dengan angin. Pandangannya melihat ke kejauhan dan menunjukkan sedikit usia. 2 orang berdiri dengan hormat di belakangnya. Keduanya terlihat berusia sekitar 30 tahun. Salah satu dari mereka tersenyum dan terlihat sangat ramah. Yang lain memiliki ekspresi serius. Matanya dingin dan dia berdiri di sana tanpa emosi. Pria yang tersenyum menatap pria tua yang lembut itu dan berkata, "Guru, orang ini hanya seorang murid kehormatan. Mengapa membuatnya melalui 3 cobaan?" Petik 2. Mata orang tua itu seperti kilat melihat ke kejauhan ketika dia perlahan-lahan berkata, "Aku menerimanya sebagai murid pada kemauan dan menanam karam guru dan murid di antara kita. Hanya dalam 100 tahun, kultivasinya telah mencapai tahap ini. Dia tidak sederhana." Petik 2. Pria berwajah lembut itu tersenyum tipis dan berkata, "Untuk menarik perhatian guru adalah kekayaannya." Petik 2. Jika dia bisa melewati 3 cobaan, ambil dia ke paviliun awan ungu. Pria tua itu melihat kekosongan lagi. Lalu dia mengambil langkah maju dan menghilang. Pria berwajah lembut dan pria berwajah dingin itu merespons. Mereka menundukkan kepala sehubungan dengan hal itu sampai pria tua itu pergi. Pria berwajah dingin itu mencibir dan berkata, "Paviliun awan ungu. Menarik. Murid junior. Zhou, apa menarik tentang hal itu?" Pria berwajah lembut itu menoleh ke arah pria bernama Zhou. "Kakak magang senior.
Apakah kamu mencoba menguji saudara junior? Paviliun Awan Ungu bukan tempat murid kehormatan biasa bisa tinggal. Istana Langit Ungu dan Istana Mimpi Ungu aku adalah tempat-tempat yang hanya dapat didiami oleh murid-murid sejati guru kami. Aku takut bahwa Paviliun Awan Ungu akan segera dinamai Istana Kayu Ungu. Petik 2. Orang yang tampak lembut itu tersenyum dan berkata, Wang Lin itu tidak sederhana dan guru tampaknya benar-benar tergerak untuk menerima murid lain. Kami akan mendapatkan saudara magang lainnya. Bukankah itu peristiwa yang menggembirakan? Petik 2. Saudara magang senior, kamu tidak perlu mengatakan apa yang tidak dipikirkan hati kamu. Pria bernama Zhou mendengus dan pergi. Pada saat ini, hanya pria berwajah lembut yang tersisa. Matanya tenang dan berisi ekspresi seolah-olah dia tidak bisa sepenuhnya memikirkan sesuatu. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Paviliun Awan Ungu. Pilihan guru benar-benar menarik. Saudara magang junior Sun Yun, tampaknya guru benar-benar kehilangan kepercayaan padamu. Adapun Wang Lin, setelah dia melangkah ke dalam lingkaran cahaya oval, penglihatannya kabur dan dia muncul di dunia putih yang luas. Dia tidak bisa melihat di mana tempat ini berakhir. Seolah-olah dia berada di luar angkasa. Berdiri di sini menyebabkan rasa kesepian muncul di hatinya. Mata Lin Lin bersinar dan sedikit kesepian di hatinya menghilang. Menarik. Tempat ini bisa menyebabkan perubahan dalam hatiku. Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi seperti tergila-gila pada segala arah. Dengan perasaan ilahi transformasi jiwa tahap awal, dalam beberapa saat segala sesuatu dalam beberapa puluh ribu kilometer muncul di benaknya. Percobaan pertama akan menguji hati Dao aku. Wang Lin merenung sedikit. Pada saat ini, sosok buram muncul di hadapan Wang Lin dan mulai berjalan ke arahnya langkah demi langkah. Wang Lin menoleh, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Sosok itu perlahan mendekat, memperlihatkan wajah cantiknya. Dia adalah Limuan. Limuan memandang Wang Lin dan menunjukkan senyum bahagia. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi Wang Lin tidak dapat mendengar sepatah kata pun. Singkatnya, Limuan menjadi cemas dan berjalan beberapa langkah lebih dekat. Wang Lin memandang Limuan dan berbisik, apakah ini percobaan pertama? Ilusi terbentuk dari hati Dao aku. Ini tidak sulit sama sekali. Wang Lin menghela nafas. Kemudian dia mengambil satu langkah dan dengan cepat bergerak di sebelah Limuan. Dia meraih pinggangnya dan tersenyum. Hati Dao. Hati Dao. Limuan mengungkapkan senyum tipis dan dia menghilang bersama dengan Wang Lin. Di sekte nasib surgawi. Di bawah pohon bohi. Pria muda yang tampak lembut berseru dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. Guru salah. Orang ini memiliki kebijaksanaan luar biasa. Orang-orang biasa hanya melakukan dua hal untuk percobaan pertama. Mereka bisa menenangkan diri untuk menghindari semuanya atau mencoba menerobos dengan paksa. Orang ini memang menarik. Dia memutuskan untuk mencari Dao. Menarik. Metode orang ini sama dengan saudara magang junior Sun Yun. Namun, saudara magang junior Sun Yun bertahan selama 67 hari. Aku ingin tahu sampai berapa lama dia bisa bertahan. Pria berwajah lembut itu mengusap dagunya dan mengungkapkan senyum yang mustahil dilihat. Tatapannya tenang, tetapi ada sedikit cahaya misterius yang melintas di matanya. 3 cobaan dari Sekte Nasib Surgawi diciptakan oleh Olsir secara pribadi. Dia membagi kekosongan untuk menciptakan ruang khusus untuk 3 uji coba berlangsung. Hanya setelah melewati 3 uji coba seseorang dapat memiliki kualifikasi menjadi murid Sekte Nasib Surgawi. Ini adalah aturan yang ditetapkan. Jadi tidak ada yang bisa mengubah ini. Saat ini, di dalam persidangan manusia, ada selubung yang menutupi seluruh area. Di tengah-tengah daerah ini terdapat tempat seperti surga. Tempat ini dipenuhi dengan bunga, burung, dan pohon willow. Ada juga beberapa gonggongan dari anjing. Tetapi alih-alih memecah ketenangan, mereka lebih seperti menggonggong karena membangunkan seseorang dari tidurnya. Surga ini adalah sebuah desa. Meskipun tidak ada banyak penduduk desa, mereka semua saling menghormati dan bergaul dengan baik. Rumah ketiga dari ujung utara desa memiliki halamannya sendiri. Meskipun rendah hati, jika ada yang melihatnya, mereka akan berpikir itu sangat nyaman. Ada beberapa paku rumput keemasan di depan pintu gerbang, menunjukkan bahwa itu musim semi. Ada tumpukan besar kayu bakar di dalam halaman dan di dekatnya ada beberapa kursi kayu dengan meja kayu di tengah. Di atas meja duduk sebuah teko dan beberapa cangkir teh. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang penuh keriput duduk di kursi dan minum teh. Meskipun rambut orang ini adalah semua putih, dia tidak tampak tua sama sekali. Setelah minum teh, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam rumah. Di dalam rumah seorang anak laki-laki memegang pisau kecil dan mengukir pada sepotong kayu merah. Pria tua itu menunjukkan senyum lembut. Dia sangat tenang ketika memandangi bocah itu. Tak lama kemudian, hidung bocah itu berkerut. Kemudian dia menatap lelaki tua itu dan segera berlari ke arahnya. Dia bertanya, dengan suara lembut, siapa kamu sebenarnya? Pria tua itu meletakkan cangkir tehnya, menggosok kepala bocah itu, dan tersenyum. Aku yang kamu katakan aku. Bocah itu akan berbicara. Tetapi tepat pada saat ini,
Sebuah suara serius datang dari dalam rumah. Huzi, jangan ganggu kakekmu. Kembali ke ukiran. Petik 2. Bersamaan dengan suara itu, seorang pria parubaya membuka tirai dan berjalan keluar dari rumah. Bocah itu tidak berbalik. Dia menghela nafas sebelum melirik lelaki tua itu. Dia kemudian kembali ke rumah dan mulai mengukir sekali lagi. Namun, ada keraguan besar di matanya. Pria itu memperhatikan anak itu sebentar. Lalu dia duduk di sebelah pria tua itu, menuangkan teh yang sama kepada orang tua itu, dan berkata, "Ayah, aku akan pergi ke gunung besok." Petik 2. Pria tua itu masih menatap lembut pada bocah itu. Setelah mendengar pria parubaya itu, dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. "Untuk apa kamu pergi ke gunung?" Suara seorang wanita datang dari pintu masuk. Seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut putih memegang sekeranjang sayuran berjalan masuk. Pria parubaya itu segera bangkit, menerima keranjang itu, dan berkata, "Ibu, aku mendengar dari Erniu dari sisi timur desa itu mungkin ada harimau di pegunungan. Jadi kami akan bersama dengan beberapa orang untuk melihat apakah ada di sana. Jika kita beruntung, kita bisa mendapatkan kulit harimau untuk membuat mantel baru untuk ayah." Petik 2. Wanita tua itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia melihat pria tua itu masih menatap pada cucunya sebelum menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dalam keheningan. Hari-hari berlalu hari demi hari. Tetapi pria parubaya itu masih belum kembali setelah dia pergi. Wanita tua itu menunggu dengan bersemangat siang dan malam. Tapi yang akhirnya kembali adalah mayat yang tidak lengkap. Dia pingsan karena kesedihan dan tidak pernah bangun lagi. Sekarang hanya kakek dan cucu yang tersisa di rumah ini. Bocah itu masih belajar cara mengukir dan lelaki tua itu masih menonton dari samping. Pada hari ini, lelaki tua itu dengan lembut bertanya, "Apakah kamu selesai belajar cara mengukir?" Bocah itu mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap ke arah lelaki tua itu, dan berkata, "Aku masih belum. Mengukir terlalu sulit, tidak peduli apa yang aku lakukan. Sepertinya aku tidak dapat mempelajarinya." Pria tua itu merenung sedikit, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Berapa kali kamu sudah mencoba?" Petik 2. Bocah itu mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap lelaki tua itu, dan berkata, "Ini yang ke-83 kalinya." Waktu berikutnya tidak jauh. Petik 2. Pria tua itu menghela nafas. Masih belum mau mengakhirinya. Bocah itu menatap langit. Tak lama setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa itu harus berakhir? Kehidupan seperti ini cukup baik selain fakta bahwa aku tidak tahu siapa kamu." Petik 2. Kamu mengulangi siklus ini berkali-kali. Dan setiap kali hal-hal yang terjadi diatur, tidak akan ada perubahan. Kamu tahu bahwa semua orang yang pergi tidak akan kembali karena kamu telah mengalami semua ini berkali-kali. Masih bisakah kau tidak melihatnya? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Pria tua itu mengangkat cangkir teh dan meletakkannya di sebelah mulutnya. Tetapi dia tidak minum. Bocah itu menarik pandangannya, memandangi ukiran kayu di tangannya. Dan setelah lama dia berkata, "Apakah ini waktunya untuk mengakhiri?" "Tidak, ini bukan." Di dalam sekte nasib surgawi, di bawah pohon Bodhi, ekspresi pria berwajah lembut itu menjadi sangat serius. Dia menatap kekosongan di hadapannya dan matanya menjadi gelap. 83 hari. Orang ini jelas tidak biasa. Bahkan saudara magang junior Sun Yun hanya bertahan selama 67 hari. Meskipun ketiga cobaan itu adalah ujian, jika seseorang dapat memperoleh pencerahan dari mereka, maka itu adalah kesempatan surgawi. 3 cobaan adalah hal-hal yang hanya dapat dialami setiap orang sekali seumur hidup, dan Tuan menghabiskan banyak upaya untuk membangunnya. Wang Lin ini dapat bertahan selama 83 hari di persidangan pertama. Orang ini tidak bisa tinggal. Petik 2. Wajahnya menjadi lebih suram dan ekspresinya bimbang. Lalu tangannya membentuk segel dan cahaya berwarna pelangi muncul dari tangannya. "Saudara magang junior, biarkan aku membantumu." Dengan itu, dia menunjuk ke depan dan cahaya berwarna pelangi menghilang ke dalam jarak. Di dalam persidangan manusia, bocah itu masih mengukir ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di langit, sinar cahaya berwarna pelangi muncul, melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya ini sangat agresif, dimanapun itu bersinar. Surga meleleh seperti besi panas ditempatkan di salju. Aroma bunga tidak lagi menutupi daerah itu. Rumah-rumah desa semua menghilang, berubah menjadi asap putih yang perlahan menghilang. Rumah-rumah menghilang satu demi satu di bawah cahaya-cahaya sampai hanya rumah ketiga dari ujung utara desa yang tersisa. Tatapan bocah itu mengungkapkan cahaya misterius. Lalu dia berhenti mengukir dan tiba-tiba melambaikan pisau di tangannya. Sinar cahaya perak melesat ke cahaya berwarna pelangi di langit. Suara yang menghancurkan bumi datang dari langit. Kemudian gelombang kejut menghantam semua kabut yang mengelilingi daerah itu. Cahaya berwarna pelangi mulai berkedip-kedip seperti lilin yang tertiup angin. Namun segera, cahaya berwarna pelangi mulai bersinar secara misterius dan menyatu kembali.
Cahaya berwarna pelangi berubah menjadi sepasang mata yang sepertinya bisa melihat melalui apapun, dan tatapannya mendarat pada bocah itu. Mata bocah itu menjadi dingin. Lalu dia melambaikan tangan kanannya dan semua potongan kayu di halaman terbang ke udara. Tangan bocah itu dengan cepat bergerak, mengirimkan sejumlah besar gelombang cahaya perak ke serutan kayu yang telah jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ukiran rumah dan penduduk desa muncul. Bocah itu menjabat tangannya lagi dan semua pahatan menyala oleh nyala api hantu. Awalnya nyala api kecil tetapi dengan cepat tumbuh dan mulai menyebar. Desa, penduduk desa, bunga, burung, dan lain-lain semuanya muncul kembali. Tempat ini sekali lagi kembali ke surga. Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi lenyaplah sekarang. Meskipun suara bocah itu lembut, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sepasang mata di langit menatap bocah itu dan tak lama setelah menghilang. Di bawah pohon Bodhi di Sekte Nasib Surgawi, mata pria berwajah lembut itu menyala dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Jadi begitulah adanya. Dao orang ini terkait dengan siklus reinkarnasi. Tidak heran dia bisa bertahan 83 hari. Setiap hari dia mengalami satu siklus reinkarnasi dan dengan demikian meningkatkan pemahamannya tentang siklus reinkarnasi. Di dalam pengadilan manusia, lelaki tua itu menghela nafas, berdiri, memandang bocah itu, dan dengan lembut berkata, waktu ke-84 akan dimulai. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Petik 2. Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya untuk melihat ukiran kayu yang masih belum selesai setelah 83 siklus. Ukiran itu adalah milik seorang wanita. Ayo lanjutkan. Ini adalah mencari Dao. Dan makna sebenarnya di balik cobaan manusia. Jauh di dalam Sekte Nasib Surgawi, Olsir menutup matanya dan berkultivasi di tengah altar hitam jauh di dalam Sekte Nasib Surgawi. Dia tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan senyuman puas, dan berkata, anak ini sangat baik. 10 hari kemudian, di dalam surga dalam persidangan manusia, seseorang berjalan keluar. Ini adalah pertama kalinya bocah itu berjalan keluar dari halaman. Pada langkah pertama ia masih laki-laki. Pada langkah kedua ia masih remaja. Dan pada langkah ketiga ia berubah menjadi seorang pemuda. Rambut pria muda itu bergerak tanpa angin dan ia mengenakan jubah putih salju saat dia berjalan keluar dari surga langkah demi langkah. Di tangannya dia memegang ukiran kayu. Pada akhirnya, ukiran itu selesai. Ukiran itu milik seorang wanita. Wanita yang lembut, cantik, dan seperti peri. Mulutnya membentuk senyum seterang matahari dan matanya memancarkan ekspresi bahagia. Pria muda ini adalah Wang Lin. Tanpa setidaknya 100 siklus, bagaimana mungkin satu mencari Dao? Tanpa setidaknya 1000 tahun kultivasi, bagaimana seseorang mencari Dao dari surga? Cobaan manusia ini menarik. Mata Wang Lin damai sekarang. Pengadilan ini membuatnya mengalami perubahan misterius. Namun, dia menyembunyikan perubahan itu dengan sangat baik, jadi sangat sulit untuk melihatnya. Matanya bahkan lebih jernih dari sebelumnya, seperti langit berbintang. Wang Lin menghilang dari kehampaan dan keluar dari pengadilan manusia. Pengadilan bumi menguji kultivasi. Apakah kamu siap? Apakah kamu berani masuk? Mengapa aku tidak berani? Wang Lin samar-samar tersenyum dan mengangkat kepalanya. Lokasi uji coba bumi adalah dunia merah. Pilar api menembak keluar dari tanah dan ke langit. Wang Lin berdiri diam ketika dia melihat sekeliling. Ekspresinya tetap tenang. Tempat ini menguji kultivasi. Tapi aku tidak tahu dengan cara apa. Wang Lin melangkah maju saat dia merenung. Tepat pada saat ini, dari celah yang tidak jauh, pilar api melesat ke udara. Api berubah menjadi sosok merah berapi-api di langit. Orang ini memiliki rambut penuh kepala merah yang bergerak tanpa angin. Sepertinya banyak tentakel bergerak. Dia melipat tangan di depan dadanya dan dua lampu hantu muncul di wajahnya yang kacau. Suara dingin datang dari mulut sosok berapi-api itu. Aku penjaga percobaan bumi. Kalahkan aku dan kamu dapat melanjutkan. Petik 2. Wang Lin dengan tenang menatap sosok itu. Lalu tanpa sepatah kata pun dia maju ke depan. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia mendorong tangannya ke depan. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba muncul dari dalam Wang Lin dan berkumpul di depannya. Wang Lin dengan lembut berkata, hancurkan. Tubuhnya bersinar keemasan dan mata sosok berapi itu tiba-tiba menyala. Sosok itu dengan cepat mundur dan menggerakkan lengannya yang terlipat untuk menghalangi. Dengan keras, pasir itu hancur. Kemudian retakan muncul di bumi dan mulai menyebar dengan cepat di tanah. Sosok berapi itu dengan cepat mundur. Kedua tangannya berantakan. Setelah dia berhenti, dia menatap Wang Lin dengan mata berapi-api. Wang Lin berhenti dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia kemudian melihat sosok itu dan dengan tenang berkata, berdiri. Sosok berapi itu merenung sedikit dan kemudian membungkuk ke arah Wang Lin. Dia berubah menjadi api dan menghilang ke tanah. Wang Lin dengan tenang melihat ke kejauhan. Mungkin akan ada lebih banyak hal seperti ini yang akan menguji kultivasinya. Pasti ada seseorang di Sekte Nasib Surgawi memata-matai aku dari luar. Wang Lin tersenyum tipis. Daripada terus maju, dia melangkah mundur. Aku menyerah pada percobaan bumi. Dengan itu,
Sosok Wang Lin menghilang dari dalam persidangan. Pada saat ini, di bawah pohon bodi, pria berwajah lembut itu mengerutkan kening dan matanya penuh dengan ketidakpastian. Orang ini benar-benar menentukan untuk menyerah. Sayangnya, aku tidak dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat sejauh mana kultivasinya. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal tidak banyak. Dalam sekejap, matanya menjadi jernih. Dia tidak lagi mengerutkan kening, dan senyum kembali ke wajahnya. Dia tidak berbalik tetapi dengan lembut berkata, "Saudara magang junior ketiga, aku belum melihat kamu dalam beberapa hari. Apakah perjalanan kamu lancar?" Petik 2. Dengan kakak laki-laki yang memikirkan aku, tentu saja perjalananku mulus. Suara feminin datang dari kejauhan. Pada saat yang sama, seorang pemuda berpakaian putih berjalan maju. Setelah beberapa langkah, ia tiba di bawah pohon bodi. Orang ini adalah pria muda yang ditemui Wang Lin di planet perdagangan, Bai Wei. Pria berwajah lembut itu berbalik untuk melihat Bai Wei dan tersenyum. "Saudara magang junior ketiga, apakah kamu menemukan hadiah untuk ulang tahun guru?" Bai Wei dengan santai melihat kehampaan di kejauhan dan tersenyum. "Hadiah yang aku persiapkan hanyalah mainan kecil yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah disiapkan kakak senior. Apa ini?" Setelah dia berbicara, mata Bai Wei menjadi serius ketika dia menatap kekosongan. Matanya mengungkapkan cahaya misterius. Hati lelaki yang tampak lembut itu bergetar sejenak dan dia berkata, "Orang ini adalah murid kehormatan yang dijemput guru di planet Suzaku. Dia tiba beberapa bulan yang lalu dan sedang menjalani 3 percobaan sekarang. Dia saat ini sedang dalam persidangan ketiga." Petik 2. Ini dia. Mata Bai Wei berbinar ketika dia berkata, "Jadi itu sebabnya." Mang yang terlihat lembut berpura-pura dengan santai mengatakan, "Tuan mengatur agar dia tinggal di paviliun awan ungu." Paviliun awan ungu. Cahaya misterius di mata Bai Wei menghilang dan digantikan dengan dingin. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, "Saudara senior, aku masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Jadi aku tidak akan tinggal. Beri aku salah satu dari 5.000 daun rumput 3.000 tahun kamu dan aku akan memberi kamu kristal api untuk itu. Bagaimana dengan itu?" Petik 2. Pria berwajah lembut itu tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa. Pergi saja ke guaku dan suruh bocah itu membawakannya untukmu." Petik 2. Bai Wei menggenggam tangannya. Setelah menatap kosong ke dalam kekosongan, dia menghilang. Pria yang ramah itu mengusap dagunya dan mengungkapkan tatapan lelah sambil berpikir, "Mengapa Tuan mengatur orang ini untuk tinggal di Purple Cloud Pavilion? Jika dia ditugaskan di tempat lain, dia akan memiliki jalan yang lebih mulus. Tapi sekarang dia dilemparkan langsung ke dalam api." Pengadilan surga menguji domain seseorang. Saat ini di dalam persidangan surga, Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Dia berpikir. Setelah menyerah pada uji coba bumi, dia masuk ke sini dan memulai uji coba di sini. Dia telah duduk di sini selama 30 hari sekarang. Dalam 30 hari ini, Wang Lin terus-menerus merenungkan misteri persidangan surga. Ketika dia ada di sini, dia merasa bahwa wilayah kekuasaannya paling dekat dengan surga. Ketika dia ada di sini, dia merasa bisa menyentuh langit hanya dengan mengangkat tangannya. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Lin sudah lupa tentang konsep waktu. Dia hanya duduk di sana tanpa bergerak dan sepanjang waktu dia tidak pernah mengeluarkan wilayah kekuasaannya. Wang Lin tidak terburu-buru. Jadi ketika dia terus duduk di sana, dia merasa samar-samar bahwa dia telah mencapai batas sesuatu. Menggabungkan semua siklus dan pengalaman yang telah dilaluinya, kata Dao perlahan muncul di dalam jiwanya. Ini adalah hari ke-51 yang dihabiskan Wang Lin di dalam pengadilan surga. Pada hari ini, dia membuka matanya dan terbangun dari kultivasinya. Tidak ada cahaya di matanya, tetapi ada cahaya misterius yang menjentik di dalam dirinya. Dia duduk di sana berpikir dan kemudian mengungkapkan senyum tipis. Percobaan manusia, bumi, dan surga bukanlah ujian melainkan peluang. Jika kamu memahaminya, maka kamu memahaminya. Jika kamu mendapatkan pencerahan, maka kamu mendapatkan pencerahan. Jadi begitulah. Wang Lin mengulurkan tangannya dan berdiri melihat sekeliling. Dia tersenyum dan berkata, "Aku menyerah pada cobaan surga." Setelah mengatakan itu, dunia di sekitarnya menjadi buram seolah-olah berputar. Berputar cepat dengan Wang Lin di tengah dan kemudian semua yang ada di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Wang Lin masih berdiri di tempatnya sebelumnya. Saat ini ada seseorang mengenakan ungu di depannya. Ada senyum lembut di wajahnya saat dia memandang Wang Lin. "Saudara magang junior Wang Lin, aku Zhao Xingxia. Di antara murid-murid generasi pertama guru, aku sudah lama berada di sekte. Kamu bisa memanggil aku kakak sulung." Petik 2. Wang Lin menatap orang ini. Lalu dia menggenggam tangannya dan berkata, Wang Lin menyapa kakak sulung. Petik 2. Zhao Xingxia tersenyum tipis. Kemudian dia menggerakkan tangannya dan berkata, "Ikuti aku, saudara magang junior Wang Lin. Guru telah mengatur agar kamu tinggal di paviliun awan ungu." Petik 2. Dengan itu,
Zhao Xingxia memimpin jalan dan Wang Lin mengikuti. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan pergi jauh ke pegunungan. Saat mereka terbang, Zhao Xingxia berbicara sepanjang jalan, memberikan beberapa deskripsi rinci tentang sekte nasib surgawi. Orang ini dipenuhi dengan humor dan memiliki cara dengan kata-kata. Dia bisa menyampaikan maksudnya dengan mudah, dan ini memungkinkan Wang Lin untuk memiliki pemahaman sederhana tentang sekte nasib surgawi. Wang Lin bertanya, "Kakak sulung Zhao, berapa banyak murid yang senior All Seer miliki?" Petik 2. Zhao Xingxia tersenyum tipis. Lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depannya. Awan di depan mereka tiba-tiba hancur, menciptakan lorong. Ketika dia bergerak menuju lorong, dia tertawa dan berkata, "Saudara magang junior, guru telah menerima total 7 murid. Kami dibagi menjadi merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Kami berdua milik divisi ungu." Petik 2. Divisi ungu. Mata Wang Lin menyala. Zhao Xingxia mendesah dan berkata, "Di antara 7 divisi ungu kami adalah yang paling lemah. Ah, begitu kamu berada di sini sebentar, kamu tentu akan mengetahuinya. Jadi aku tidak akan mengatakan terlalu banyak." Petik 2. Setelah terbang sebentar melewati pegunungan, puncak yang menuju ke awan muncul di depan mereka. Ada menara yang sangat mewah di puncak gunung. Menara ini mengeluarkan cahaya ungu yang menerangi area sekitarnya. Menara itu seperti sumber dari semua warna ungu di dunia. Hanya dengan melihatnya akan membuat hati seseorang bergetar. "Saudara magang junior Wang Lin, ikuti aku." Zhao Xingxia langsung menyerbu ke puncak gunung dan Wang Lin mengikuti dengan cermat. Ada banyak murid sekte surgawi yang berkultivasi di puncak gunung dan di kaki menara. Melihat semuanya, setidaknya ada 10.000 orang. Di belakang gunung ada banyak rumah yang menutupi seluruh gunung. Ada murid yang belajar Dao, berlatih teknik, atau berkultivasi. Hanya dengan sekali pandang, Wang Lin menghitung bahwa setidaknya ada 100.000 murid di sini. Gunung ini terlalu besar, terutama gunung belakang, yang sepertinya tak ada habisnya. Itu seperti naga raksasa terbaring di sana. Jika seseorang tidak hati-hati, ia akan dengan mudah kehilangan dirinya di sekte besar ini. Zhao Xingxia menggenggam tangannya dan tersenyum samar. Tempat ini adalah divisi ungu dari sekte nasib surgawi. Saudara magang junior Wang Lin. Di sebelah barat adalah tempat Purple Cloud Pavilion berada. Jika kamu menyebarkan indera ilahi kamu akan menemukannya. Aku masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Jadi aku tidak akan menemani kamu. Petik 2. Wang Lin mengangguk, menggenggam tangannya di Zhao Xingxia, dan terbang ke barat seperti kilat. Wajah Zhao Xingxia masih mengungkapkan senyum lembut itu tanpa perubahan, tapi cahaya misterius melintas di matanya. Saat Wang Lin terbang, dia mendengus dingin. Saat pertama Wang Lin melihat Zhao Xingxia, dia mengenalinya sebagai orang yang mencoba mengganggu dia di pengadilan manusia. Namun, kemampuan Wang Lin untuk membuat skema sangat dalam, jadi dia mempertahankan wajah poker yang bagus. Tidak lama kemudian, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan istana mengeluarkan aura ungu yang samar. Di depan istana ada 3 kata besar, Paviliun Awan Ungu. Sekte nasib surgawi ini terlalu besar. Kalau saja divisi ungu sudah begitu besar, aku ingin tahu seberapa besar 6 divisi lainnya. Sekte utama harus bahkan lebih tak terbayangkan dari ini. Mata Wang Lin menyala saat ia mendarat di Paviliun Awan Ungu. Saat dia akan mengambil langkah maju, dia mengerutkan kening dan menatap ke istana. Dia melihat seseorang berjalan keluar dari Paviliun Awan Ungu. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu yang dihiasi oleh bunga-bunga emas. Dia memiliki wajah yang imut dan menawan, tetapi saat ini dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. "Kamu tidak bisa masuk ke sini." Wang Lin memandang wanita itu dan dengan tenang bertanya, "Mengapa?" Niat membunuh memenuhi wajah wanita itu ketika dia dengan dingin menjawab, "Tidak ada alasan, kamu dapat hidup di mana saja kecuali di sini." Petik 2. Mata Wang Lin berbinar dan menatap Purple Cloud Pavilion. Dia merenung sedikit, lalu mundur beberapa langkah, duduk, dan mulai berkultivasi. Wang Lin tidak dalam mood untuk memulai masalah. Dia datang ke planet Tianyun untuk menemukan tempat yang damai untuk berkultivasi. Jadi dia benar-benar tidak mau membuat permusuhan dengan seseorang di atas rumah. Dan situasi di sini agak rumit. Setelah merenung sebentar, dia memperkirakan bahwa semua ini harus terkait dengan Paviliun Awan Ungu ini. Ketika wanita itu melihat Wang Lin duduk, dia mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak bisa tinggal di sana antara. Kamu tidak diizinkan mengambil setengah langkah dalam jarak 50 km dari Purple Cloud Pavilion. Sekarang pergilah." Petik 2. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan niat membunuh melintas di matanya. Wanita ini hanya pada tahap awal transformasi jiwa, jadi Wang Lin tidak menganggapnya sebagai ancaman. Wanita itu tidak tersentak dan juga balas menatap Wang Lin. Tidak lama kemudian, Wang Lin menarik pandangannya, berdiri, dan berjalan ke kejauhan.
Tidak sampai sosoknya menghilang dari pandangannya bahwa angin sepoi-sepoi bertiup dan wanita itu menemukan bahwa punggungnya adalah basah oleh keringat dingin. Dia menggigit bibir bawahnya. Pandangannya tertekan saat dia berjalan keluar dari Purple Cloud Pavilion. Dia duduk di sampingnya, menatap kosong ke langit, dan berbisik. Kakak senior Sun Yun, selama adik junior magang ada di sini, tidak ada yang akan menggantikanmu. Tidak ada. Di tebing yang indah 50 km dari Purple Cloud Pavilion, Wang Lin berhenti. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang muncul. Pedang itu terbang ke arah tebing dan tak lama kemudian, sebuah gua terbentuk. Wang Lin menyingkirkan pedang terbang itu dan berjalan masuk. Setelah menempatkan beberapa batasan, dia duduk dan menghela nafas. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang merenung. Suasana sekte nasib surgawi mati. Aku bahkan tidak lulus 3 cobaan dan bahwa Zhao Xingxia memanggil aku saudara magang junior dan mengatakan kepada aku bahwa master menugaskan aku untuk tinggal di paviliun awan ungu. Dan sekarang paviliun awan ungu ini memiliki seseorang menjaganya dan dia tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Semua ini ditutupi oleh kabut yang tidak bisa kulihat. Aku harus memikirkan cara untuk melihat semuanya, terutama kisah di balik paviliun awan ungu. Petik 2. Sekte nasib surgawi sangat sunyi larut malam. Selain beberapa murid yang bertugas jaga, semua orang berkultivasi. Wang Lin membuka matanya di malam hari, berdiri, dan berjalan keluar dari gua yang dia ciptakan sendiri. Matanya berbinar saat dia melihat sekeliling. Lalu dia mengambil satu langkah, berubah menjadi asap hitam, dan menghilang. Paviliun awan ungu itu seperti binatang tidur yang berbaring di kejauhan. Pada saat ini, seutas asap hitam memasuki paviliun awan ungu. Paviliun awan ungu memiliki total 3 lantai. Wang Lin muncul di lantai pertama. Perabotan di sekitarnya tampak sangat sederhana. Tapi bukannya terlihat terlalu biasa. Itu memberikan perasaan menyegarkan. Setelah melihat sekeliling, Wang Lin berjalan ke lantai 2. Di sini ada tempat tidur bersama dengan beberapa kursi. Ada lukisan gunung dan sungai tergantung di dinding. Dan di samping lukisan itu tergantung sebuah pedang kuno. Semua ini terlihat sangat biasa tanpa ada yang abnormal tentang hal itu. Ruang ketiga adalah ruang rahasia yang digunakan untuk kultivasi. Langit-langit terbuat dari bahan yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Sepertinya tidak ada apapun di sana. Orang bisa melihat langit di luar melalui itu. Wang Lin tidak dapat menemukan sesuatu yang abnormal tentang tempat ini. Waktu perlahan berlalu. Dan dalam sekejap mata, Wang Lin memiliki sudah berada di divisi ungu dari Heavenly Fate Sect selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, tidak ada yang datang untuk mencari Wang Lin. Bahkan semua murid yang lain menatapnya dengan aneh dan menjauh darinya seolah-olah dia adalah tulah wabah. Sang pelihat tidak pernah memanggilnya, seolah-olah Olsir telah melupakannya. Tidak ada yang berani masuk dalam jarak 10 km dari gua yang ia ciptakan. Rasanya seperti daerah terlarang. Selama setengah bulan ini, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun kepada Wang Lin. Dan Zhao Xingxia tampaknya telah menghilang. Dia tidak pernah muncul lagi. Wanita itu akan selalu muncul di hadapan Purple Cloud Pavilion setiap hari saat matahari terbit. Dia akan dengan kosong menatapnya sepanjang hari. Dan selama setengah bulan terakhir, dia melakukannya setiap hari. Jika terus seperti ini, Wang Lin tidak akan keberatan. Untuk dapat berkultivasi tanpa ada yang mengganggunya sangat santai. Namun, pada sore hari tanggal 17, Wang Lin sedang berkultivasi di dalam guanya ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat keluar gua. Di luar gua, 2 sinar cahaya terbang dari kejauhan. Setelah berputar-putar sekali, mereka mendarat tidak jauh dari sana dan menampakkan diri mereka adalah 2 pria tua yang mengenakan jubah ungu muda. Salah satu pria tua itu gemuk dan yang lainnya kurus. Keduanya memiliki ekspresi dingin ketika mereka melihat gua Wang Lin. Salah satu dari mereka berteriak, "Murid mana yang berani membuka gua di sini tanpa izin dari seorang tetua? Keluar dari sini. Sekarang." Petik 2. Sosok Wang Lin keluar dari gua. Wajahnya suram saat dia memandang kedua lelaki tua itu. Keduanya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Salah satu pria tua itu berteriak, "Siapa yang mengizinkanmu membuka gua di sini? Kamu memiliki satu tongkat dupa waktu untuk menghancurkan gua ini dan pergi dari sini. Atau kamu akan dihukum sesuai dengan aturan sekte." Petik 2. Mata Wang Lin menjadi lebih tenang dan dia bertanya, "Siapakah kalian berdua?" Petik 2. Orang yang masih belum mengucapkan sepatah kata pun sekarang dengan tenang berkata, "Tetua disiplin divisi ungu." Petik 2. Wang Lin melambaikan tangan kanannya di belakangnya dan dengan ledakan, gua tempat tinggalnya selama setengah bulan runtuh, menciptakan awan debu. Sosok Wang Lin tampak memudar keluar masuk dalam awan debu, tetapi matanya tenang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Lalu dia memandang mereka berdua dan dengan tenang berkata, "Aku hanya ingin damai berkultivasi dan tidak terlibat dalam semua perencanaan. Tetapi sejak aku datang ke sini, satu-satunya hal yang aku alami adalah prasangka. Lupakan." Petik 2. Dengan itu, dia bergerak maju dan menamparkan tasnya. The Soul Laser tiba-tiba muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke arah keduanya seperti naga.
Ekspresi kedua orang tua itu dengan cepat berubah dan mereka dengan cepat bergerak mundur. Keduanya mulai melantunkan dan tak lama kemudian, cahaya hitam dan putih keluar dari masing-masing. Salah satu pria tua itu dengan cepat berteriak, "Kamu berani menyerang tetua disipliner. P lebih besar dari." Namun, Soul Laser sangat cepat. Setelah serangkaian bayangan, ekspresi pria tua yang berteriak itu segera berubah. Tubuhnya bergetar dan kemudian, dengan bunyi letupan yang tajam, dia didorong mundur. Darah keluar dari sudut mulutnya dan jiwa asalnya dihilangkan 3 inci. Jiwa laser menghususkan diri dalam menyerang jiwa asal. Ekspresinya mengungkapkan ketakutan yang tak terbayangkan sebagai dia berjuang untuk masuk kembali ke tubuhnya. Namun, Wang Lin tidak akan memberinya kesempatan. Jari Wang Lin menggambar busur. Lengkungan petir merah melesat ke arah orang tua itu. Ekspresi pria tua itu sangat jelek ketika dia meludahkan awan kabut untuk memblokir busur petir. Wajah tetua lainnya segera menjadi pucat dan tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan cahaya putih di tangannya ke depan. Pedang ungu segera muncul di tangannya. Lalu dia menunjuk Wang Lin dan berteriak, 7 bintang patah. Saat dia berbicara, pedang ungu itu pecah dan terbelah menjadi 7 bagian. 7 potong pedang membawa aura pasukan 10.000 dan dibebankan ke Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan matanya menyala. Sejumlah besar niat membunuh muncul dari matanya. Apa? Tatapan macam apa itu? Monster macam apa yang aku provokasi? Setelah lelaki tua itu melihat niat membunuh di mata Wang Lin, hatinya bergetar. Tepat pada saat ini, Wang Lin menamparkan tasnya memegang dan pedang surgawi muncul secepat kilat. Apa yang muncul setelah pedang surgawi adalah pisau setengah bulan yang bahkan Wang Lin sangat waspadai. Gelombang suara gemuruh bergema. 7 potong pedang itu bahkan tidak mendekati sebelum mereka semua hancur karena tekanan dari pedang surgawi. Tawa Suli Guo dapat terdengar dari dalam pedang surgawi. Tanpa ragu, pria tua itu berbalik untuk melarikan diri. Dia jelas melihat apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang menyebabkan 7 keping pedang hancur bukanlah pedang surgawi, tetapi pedang setengah bulan di belakangnya. Bila setengah bulan itu berayun 7 kali dalam sekejap mata, masing-masing mengenai pendaratan di salah satu dari 7 keping itu dan menyebabkan semuanya hancur. Namun, kecepatannya terlalu cepat. Jadi itu terlihat seperti ketujuh bagian itu hancur pada saat yang bersamaan. Setelah melihat ini, bagaimana mungkin orang tua itu tidak terkejut? Dia diam-diam mengeluh. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan mendengarkan Zhao Xingxia. Meskipun dia menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Wang Lin bahkan tidak memandangi tetua itu. Dengan satu langkah, dia tiba di sebelah tetua yang memiliki jiwa asalnya dicabut. Tetua masih menolak busur petir ketika dia merasa Wang Lin mendekatinya. Dia hampir menyerah melawan dan akan melarikan diri. Mata Wang Lin sangat dingin. Dia melambaikan tangannya dan bendera pembatasan muncul di genggamannya. Dengan satu gelombang, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dan sepenuhnya menyegel rute pelarian jiwa asal tetua itu. Pada saat yang sama, tangannya mengulurkan tangan dan dia berkata, "Kembalilah." Dia mengepalkan giginya saat dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Aku tetua disiplin. Bahkan jika kamu adalah murid Olsir, jika kamu membunuh aku, kamu masih akan dihukum oleh sekte." Petik 2. Wang Lin mencibir, "Sepertinya kamu tahu identitas aku." Dia menarik tangan kanannya ke belakang, menyebabkan jiwa asal mengeluarkan teriakan menyedihkan dan menariknya kembali. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tasnya memegang dan bel terbang keluar. Lonceng itu tumbuh hingga 3 meter panjangnya. Lalu Wang Lin melempar jiwa asal ke bel dan bel itu menjerat jiwa asal. "Perbaiki!" teriak Wang Lin saat dia berbalik dan melihat ke sana. Di sana, lelaki tua lainnya dipaksa kembali dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia berdiri dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin dan tidak berani bergerak sama sekali. Pisau setengah bulan bergerak mengancam di hadapannya. Dan tawa arogan Suli Guo datang dari pedang surgawi. "Cucu, berdiam diri untuk kakekmu, Su. Jika kamu berani bergerak bahkan 1 inci, aku akan memotong sepotong dari kamu." Wang Lin dengan tenang menatap pria tua itu dan perlahan berkata, "Karena tempat ini tidak ingin aku tetap diam, aku akan memamerkan menggigit dan mendominasi. Sekarang katakan padaku, siapa yang tinggal di dalam Purple Cloud Pavilion sebelumnya?" Petik 2. Wajah orang tua itu benar-benar pucat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seorang kultivator dari planet kultivasi terbuang yang dia anggap sebagai udik bisa begitu kuat. Orang ini telah menangkapnya dalam beberapa saat singkat dan saat ini sedang menyempurnakan tetua lain. Tingkat kekuatan ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditampilkan oleh penanam transformasi jiwa tingkat menengah. Ini adalah salah satu dari beberapa momen langka dalam hidupnya di mana dia merasa menyesal. Jika dia tidak mendengarkan Zhao Xingxia itu, dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Pada saat ini, tidak jauh dari orang tua itu, rekannya yang terjebak di bawah bel sedang mengeluarkan jeritan sengsara. Dia jelas menderita rasa sakit karena disempurnakan. Ketika suara teriakan memasuki telinga orang tua itu, dia menghela nafas panjang dan menyerahkan semua keinginan untuk melawan.
Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan berkata, tolong lepaskan dia dulu. Kami salah dalam hal ini. Apapun yang ingin kamu ketahui, kami akan memberi tahu kamu. Petik 2. Wang Lin tidak bergerak dan hanya menatap orang itu dengan dingin. Wajah orang tua itu pahit. Dia memandangi pedang setengah bulan yang melayang di depannya dan berkata, nenek moyang menerima total 7 murid dari masing-masing dari 7 divisi yang berbeda. Dan dia juga membawa murid-murid dari luar. Namun, hanya satu murid di setiap divisi adalah murid yang benar. Meskipun semua orang masih dianggap murid, mereka tidak akan mendapatkan warisan leluhur. Petik 2. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia diam-diam mendengarkan semua ini. Saat dia berdiri di sana, dia mengeluarkan rasa arogansi. Dia saat ini sangat berbeda dari ketika dia datang ke Sekte Nasib Surgawi. 1000 tahun yang lalu, di Divisi Ungu, seorang jenius muncul. Orang ini menjadi murid teratas di Divisi Ungu, menggantikan yang 6 tua sebagai salah satu murid langsung Olsir. Namanya Sun Yun, dan dia tinggal di Paviliun Awan Ungu. Mata Wang Lin menjadi serius ketika ia dengan tenang bertanya, apa hubungannya ini denganku? Biasanya, tidak ada apa-apa. Tetapi 100 tahun yang lalu, Sun Yun mengkhianati sekte dan melarikan diri karena suatu alasan. Meskipun demikian, leluhur tidak mengirim siapapun untuk memburunya tetapi pergi secara pribadi. Setelah 1 bulan, leluhur kembali dengan sendirinya. Kemudian dia menyegel Paviliun Awan Ungu dan menyebarkan berita bahwa orang berikutnya yang mewarisi sekte Awan Ungu akan menjadi salah satu dari 7 murid langsungnya. Pria tua itu berhenti sejenak ketika dia sampai di bagian ini. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan kemudian berkata, di antara 7 murid divisi ungu, 6 lainnya semua tumbuh di planet Tianyun, hanya kamu yang berasal dari planet kultivasi yang sia-sia. Bahkan di mata para murid biasa, kamu dianggap orang udik dan memiliki status lebih rendah daripada mereka. Jika semuanya normal, itu tidak akan terlalu buruk. Tetapi karena kamu diberi Purple Cloud Pavilion, secara alami akan ada diskriminasi. Selain itu, tingkat kultivasi kamu bahkan tidak setinggi itu. Jadi tentu saja senior kamu menganggap kamu sebagai merusak pemandangan. Karena leluhur, mereka tidak dapat langsung bertindak terhadap kamu. Tetapi merencanakan dan menikam kembali tidak dapat dihindari. Aku telah mengatakan semua yang aku bisa. Masalah hari ini adalah kesalahan kita. Mulai hari ini dan seterusnya, kakakku dan aku tidak akan pernah terlibat dalam masalah di antara kalian. Petik 2. Ketika orang tua itu mengatakan itu, dia melihat ke pedang setengah bulan. Dia sangat takut dengan pedang setengah bulan ini. Mata Wang Lin menjadi dingin. Jadi ini adalah penyebab semua ini. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang surgawi kembali padanya. Su Liguo mengeluarkan panggilan, menyebabkan pedang setengah bulan membiarkan tetua pergi dan melingkari pedang langit. Pria tua itu menghela nafas lega. Kemudian dia melihat bel raksasa ke arah sisi. Teriakan sengsara dari rekannya sangat lembut. Dia ragu-ragu sebentar sebelum berkata, dia. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan bel segera terbang ke tangannya. Dia menjentikkan bel, menyebabkannya menyusut. Sebuah lampu hijau kecil keluar dari bel dan mencoba melarikan diri. Tetapi Wang Lin dengan cepat menangkapnya di tangannya. Teriakan datang dari dalam lampu hijau. Sedang bidang disiplin. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin meremas tangannya. Ini menyebabkan lampu hijau runtuh, mengungkapkan jiwa asal yang sangat lemah. Bahkan tanpa melihatnya, Wang Lin melemparkan jiwa asal ke mulutnya. Ketika jiwa asal memasuki mulut Wang Lin, kekuatan yang kuat menyedot jiwa asal ke dalam bendera 1 miliar jiwa di dalam tubuh Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menatap pria tua itu dan dengan tenang bertanya, kamu tidak mau pergi? Pria tua itu menatap dengan bingung ke kiri orang ini. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang ini akan berani melanggar aturan sekte dengan melahap jiwa asal tepat di depannya. Tindakan ini adalah dari jalan setan. Jantungnya bergetar hebat saat dia mundur beberapa langkah dan memaksakan senyum. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sini hari ini. Dengan itu, dia berbalik dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin saat dia dengan lembut berkata, bunuh dia. Petik 2. Su Liguo mengeluarkan tangisan bahagia dan bergerak maju seperti kilat. Namun, pisau setengah bulan itu bahkan lebih cepat. Jadi dalam sekejap mata, pedang itu menghilang tanpa jejak. Jeritan lembut datang dari kejauhan dan kemudian dalam sekejap mata, setengah bilah pisau terbang kembali. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih jiwa lelaki tua itu dari bilah setengah bulan. Orang tua itu akan berteriak, tapi sudah terlambat. Wang Lin melemparkan jiwa lelaki tua itu ke mulutnya dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. Setelah menyelesaikan semua ini, tidak hanya rasa dingin di mata Wang Lin tidak berkurang, tetapi justru meningkat. Dia menoleh ke Purple Cloud Pavilion dan mulai berjalan ke sana. Karena Olsir menugaskanku ke Purple Cloud Pavilion, dia pasti yang bertanggung jawab atas semua ini. Dia terbang sepanjang jalan dan tak lama setelah tiba di luar Purple Cloud Pavilion.
Wanita berpakaian ungu itu saat ini duduk di dalam istana. Dia menyentuh lukisan gunung dan sungai, dan matanya dipenuhi dengan pemikiran masa lalu. Ketika dia melihat Wang Lin tiba, dia mengerutkan kening, lalu tubuhnya menghilang dan muncul kembali di luar Purple Cloud Pavilion. Saat dia menatap lampu merah yang terbang menuju pavilion, suara dingin bisa terdengar. Biarkan semua orang tahu bahwa aku, Wang Lin, bukan seseorang yang harus didorong. Mengapa kamu datang ke sini lagi? Skram. Petik 2. Mata Wang Lin menyala. Tanpa kata, tangannya membentuk segel dan menunjuk padanya. Pedang langit menyerang wanita itu dan pedang setengah bulan dengan cepat mengikuti. Ekspresi wanita itu berubah. Dalam sekejap mata, wanita itu menghilang. Kecepatannya sangat cepat, tidak jauh lebih lambat dari pisau setengah bulan. Pisau setengah bulan mengambil ancang-ancang dan hanya mendapat beberapa helai rambut. Wang Lin mendengus dingin. Lalu dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Kumpulkan." Energi spiritual celestial di dalam tubuhnya berkumpul di tangannya. Bola cahaya lebar 10 kaki tiba-tiba muncul di atas telapak tangannya. Tanpa ragu Wang Lin menekan bola ke bawah dan berkata, "Keluar." Bola bergerak seperti kilat dan turun dari langit. Bola menghantam tanah dengan raungan gemuruh dan kemudian menyatu dengan tanah. Pada saat ini, bumi bergeser seolah-olah ada naga raksasa yang bergerak di dalamnya. 1000 kaki jauhnya, seberkas cahaya putih melesat dari tanah, mengungkapkan ekspresi ketakutan wanita itu. Sinar cahaya hijau melesat dan mendarat di 3 kata, paviliun awan ungu. Ketika cahaya itu menghilang, kata cloud diubah menjadi hutan. Kata hutan adalah ditulis dengan cara yang sangat menantang dan sombong, seolah-olah seekor naga sedang menyerang langit. Aura yang mendominasi dan sombong bisa dirasakan dari kata ini yang bisa membuat hati orang bergetar hanya dengan melihatnya. Mata wanita berjubah ungu itu menjadi tercengang ketika dia menatap kata-kata paviliun hutan ungu, dan 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya ke arah Wang Lin dan berkata, dengan suara yang mencabik-cabik, "Aku akan membunuhmu." Dengan itu, dia bergerak dan benar-benar menghilang. Angin sepoi-sepoi bertiup dan Wang Lin mengerutkan kening. Dia dengan cepat mundur. Angin sepoi-sepoi penuh dengan niat membunuh. Setelah mendengar ledakan, tempat Wang Lin baru saja berdiri penuh dengan retakan besar. Saat Wang Lin mundur, wanita berwarna ungu muncul dari dalam angin sepoi-sepoi. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh. Dia menyentuh tasnya memegang dan sinar lampu merah keluar. Cahaya ini berubah menjadi Phoenix merah ketika itu tinggi di udara. Burung Phoenix mengeluarkan suara melengking dan sekitarnya dikelilingi oleh lautan api. Namun, tidak ada api yang menyentuh paviliun hutan ungu tetapi berlari ke arah Wang Lin seperti gelombang kekerasan. Mata Wang Lin menyala. Dia mengulurkan tangan dan pedang surgawi muncul di tangannya. Energi spiritual surgawi berkumpul di pedang surgawi sebelum dia mengambil ancang-ancang. Sinar energi pedang keluar dan bertabrakan dengan lautan api dengan ledakan. Suara ini sangat keras dan bergema di seluruh gunung. Sinar energi pedang itu membuat celah di lautan api. Ketika Wang Lin dengan tenang berjalan keluar dari lautan api, ibu jari kanannya menekan ke depan. Saat ibu jarinya menekan ke depan, warna langit dan bumi berubah. Semua warna tampaknya telah menghilang, hanya menyisakan ibu jari ini. Ini adalah salah satu dari 3 teknik pembunuh yang diajarkan si Tunan kepada Wang Lin sebelum mereka berpisah. Jari kematian. 3 teknik pembunuhan itu sangat kuat dan teknik jahat yang diciptakan situ dari puluhan ribu tahun kultivasinya. Sepanjang hidupnya, dia hanya mengajarkan mereka kepada Wang Lin. Dengan 1 jari, wajah wanita itu menjadi pucat dan kegilaan di matanya menghilang. Dia segera ingin mundur tetapi menemukan dalam ketakutan bahwa ruang di sekitarnya sangat rapuh dan tidak bisa menahan bahkan 1 teleportasi. Jika dia mencoba untuk berteleportasi, dia akan hilang dalam kehampaan tanpa Wang Lin bahkan harus melakukan apapun. Mata Wang Lin sangat dingin saat ibu jarinya bergerak seperti kilat menuju alis wanita itu. Wanita berjubah ungu mengepalkan giginya, tubuhnya bergetar, dan avatar dirinya berjalan keluar. Avatar itu bertabrakan dengan sosok Wang Lin dan mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Avatar itu dengan cepat mengering, lalu berubah menjadi sinar cahaya putih yang diserap oleh ibu jari Wang Lin. Kali ini, kekuatan ibu jari Wang Lin bahkan lebih kuat. Wajah wanita berjubah ungu bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Dia batuk seteguk darah saat tubuhnya bergetar dan avatar lain muncul. Wanita itu mengangkat bahu, meledak.